Ringkasan cerita Islami. Ummu Imarah, nama asli beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab, salah seorang di antara wanita Quraisy yang istimewa. Istimewa tercatat di dalam sejarah adalah bagaimana kemudian perjuangan beliau di dalam melindungi Nabi dalam peristiwa perang Uhud. Sebagai pelajaran berharga bagi kita bahwa tidak selalunya wanita itu lemah dan tinggal di rumah. Ada beberapa wanita-wanita istimewa yang kemudian dia bisa memberikan sumbangsih yang real di dalam perjuangan, dan ini salah satu di antara kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah kawan-kawan, kita bertemu lagi di Ricis, Ringkasan Cerita Islami, bersama Ustadz Abdul Nafi. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita sudah bersama Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustadz, ada beberapa kisah anak tuh penasaran banget, kayak masalah perjuangan wanita Ustadz. Sempat baca dikit-dikit Ustadz, bisa nggak antum uraikan lagi Ustadz? Ini Anda dengar dikit aja, Masya Allah, menggugah hati banget Ustadz. Ummu Imarah kalau nggak salah itu. Ummu Imarah, nama asli beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab, salah seorang di antara wanita Quraisy yang istimewa, karena beliau ini suaminya, anak-anaknya, bahkan dia ikut di dalam jihad fisabilillah, berperang bersama dengan Rasulullah SAW membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di antara yang kemudian menjadi keistimewaan dari Nusaybah binti Ka'ab tadi, atau yang kemudian dikenal dengan Ummu Imarah tadi. Salah satu di antara peristiwa yang kemudian istimewa tercatat di dalam sejarah adalah bagaimana kemudian perjuangan beliau di dalam melindungi Nabi dalam peristiwa perang Uhud. Ketika saat itu kaum muslimin semacam berantakan barisannya karena mendapatkan shock attack dari Khalid bin Walid saat beliau masih kafir saat itu. Ya, dengan strateginya saat itu kemudian berhasil membuat kaum muslimin itu berantakan, sampai akhirnya kemudian yang awalnya ditugaskan oleh Nabi untuk di atas gunung dan tetap di sana, ada sebagian di antara mereka yang kemudian turun, sampai kemudian akhirnya porak-poranda karena mendapatkan serangan kedua dari Khalid bin Walid dan pasukan kafir Quraisy saat itu. Salah satu di antara yang kemudian terjadi saat itu adalah Nusaybah bersama dengan kedua anaknya saat itu mendekati Nabi karena melihat Nabi SAW kosong, tidak dilindungi oleh sahabat yang lain, kemudian menjadikan dirinya sebagai tameng hidup untuk Nabi SAW dari serangan musuh-musuh kaum muslimin saat itu. Sampai kemudian ketika Nabi melihat bahwa Nusaybah saat itu tidak memiliki perisai, ya, kemudian melihat ada sahabat lain yang kemudian berlindung padahal dia memegang perisai, kemudian Nabi memerintahkan untuk melemparkan perisainya tadi itu kepada Nusaybah sampai kemudian dipegang, ya, dan kemudian berhasil memukul mundur pasukan yang kemudian menyerang Nabi saat itu. Dan ini kisah heroik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ummu Imarah sebagai pelajaran berharga bagi kita bahwa tidak selalunya wanita itu lemah dan tinggal di rumah. Ada beberapa wanita-wanita istimewa yang kemudian dia bisa memberikan sumbangsih yang real di dalam perjuangan, dan ini salah satu di antara kisahnya. Ada persamaan nggak sama emansipasi, kan orang emansipasi sekarang lagi model-model emansipasi gitu. Kalau sama emansipasi jelas berbeda, karena emansipasi itu kan menuntut persamaan hak, sedangkan kasusnya Ummu Imarah itu bukan terkait dengan persamaan hak, tidak, tapi terkait dengan sumbangsih yang bisa dilakukan, dan sumbangsih itu tidak harus dengan melanggar syariat, dan ini bagian dari yang kemudian penting. Sedangkan ide emansipasi itu adalah ide untuk mengajak wanita tadi itu melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan oleh wanita, ya, seperti bekerja, padahal wanita itu lebih utama kemudian dia di rumah untuk mengasuh anak-anaknya, ya, bagaimana kemudian melayani suaminya dengan baik, sedangkan yang diperintahkan di dalam Islam untuk bekerja itu adalah laki-laki, bukan wanita.
Emansipasi juga menuntut untuk adanya persamaan hak antara wanita dan laki-laki, padahal Islam sudah memberikan haknya masing-masing. Walaupun tidak sama, tapi haknya sudah dipenuhi semuanya. Ya. Karena memang selalu bahwa wanita itu berbeda dengan laki-laki dan tidak akan mungkin bisa disamakan. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara pelajaran berharga, bahwa emansipasi itu ide untuk mengeksploitasi wanita sebenarnya. Bagaimana kemudian wanita itu bisa keluar rumah sampai akhirnya kemudian dia melakukan hal yang kemudian dilarang Allah Subhanahu wa taala, dari tidak mengindahkan perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya, tidak tinggal di rumahnya, mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Dan ini masalah besar sebenarnya kalau kemudian itu dianggap sebagai salah satu di antara ide baru, padahal itu bukan ide baru. Itu justru mengembalikan wanita tadi itu kepada wanita sebagaimana pada masa jahiliyah dulu, yang kemudian mereka itu dieksploitasi dan dimanfaatkan sesuka hati orang yang ingin memanfaatkan wanita tadi. Sedangkan Islam meletakkan wanita tadi itu dalam kedudukan yang paling mulia. Masya Allah. Kalau anak boleh meringkas ya, jadi berbedaannya tadi kan kalau Ummu Imarah kan karena emang tadi perjuangan banget untuk menolong Rasul, tapi banyak dari emansipasi ini malah sebaliknya, nggak menolong Islam juga, hanya untuk mempertahankan hak pribadi. Kalau boleh benar gitu. Nggak selalunya tentang hak pribadi juga sih, cuman memang lebih kepada bahwa emansipasi itu hanyalah sekedar alat untuk mengeksploitasi wanita tadi itu. Ini yang kemudian perlu dihati-hati. Padahal wanita di dalam Islam sudah didudukkan memiliki kedudukan yang istimewa, tapi kemudian harus kembali kepada keadaan sebagaimana kemudian mereka pada masa jahiliyah dulu. Jadi gini Ustaz, ini kan kita tentang membahas Ummu Imarah, perjuangan dalam membela Islam tadi kan, perjuangan untuk Islam gitu. Bagaimana Ustaz batasan-batasan untuk memperjuangkan Islam itu? Kan banyak orang-orang yang dengan alasan memperjuangkan Islam tapi melupakan hak-hak dan kewajibannya sebagai istri misalnya gitu. Bagaimana Ustaz itu batasan-batasan? Iya. Kasus Ummu Imarah ini bukan kemudian jadi dalih untuk akhirnya wanita itu keluar rumah dengan alasan perjuangan atau dengan alasan untuk memberikan sumbangsih kepada Islam dan kaum muslimin, dengan meninggalkan apa yang kemudian menjadi kewajiban utamanya, yaitu untuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu mas'ulatun an baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita itu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan juga anak-anak suaminya. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi tugas utama seorang wanita tadi. Tidak ada larangan bagi seorang wanita itu untuk misalnya mengikuti kajian, aktif di dalam aktivitas keislaman, entah di organisasi atau di forum-forum sosial atau di tempat-tempat yang ada, atau di masjid atau di tempat lainnya. Tapi tentunya adalah jangan sampai kegiatan itu akhirnya kemudian menyibukkannya dari yang menjadi tugas utamanya tadi. Itu yang kemudian penting untuk didudukkan. Di samping bahwa memang Islam juga mengikat wanita tadi itu, kalau kemudian dia ingin beraktivitas di luar rumah dengan dua hal. Satu, tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Yang kedua, dia tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya atau walinya kalau dia belum menikah. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan ya. Kalau ternyata dua ini diabaikan, pergi sendirian, ya kan? Kemudian akhirnya walaupun mungkin nanti di tempat kajian ramai atau di tempat dia beraktivitas untuk keislamannya tadi itu ramai dan lain sebagainya, tapi untuk aktivitas mobilingnya ini yang kemudian akhirnya mengabaikan apa yang diperintahkan oleh syariat, ini juga akan menjadi masalah nanti. Bahkan madharat itu bisa jadi timbul lantaran wanita tadi itu keluar sendirian. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian menginginkan kebaikan dalam satu hal tapi kemudian menimbulkan madharat dari sisi yang lain. Dan ini yang kemudian harus dihati-hati. Mendapatkan kebaikan itu tidak dengan mendatangkan madharat.
Bahkan kalau secara kaidah fikihnya kan meninggalkan madharat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Dan ini yang harusnya kemudian penting untuk diperhatikan. Jangan sampai dengan alasan perjuangan tadi ya, dalam tanda kutip yang akhirnya kemudian mengabaikan apa yang menjadi tugas utama seorang wanita. Akhirnya sibuk di sana. Kalau misalnya anaknya sudah besar-besar, suaminya juga punya kesibukan, jadi kalau suaminya pas di rumah dia sudah di rumah misalnya, mungkin itu masih mending, artinya secara aktivitasnya tidak sampai mengganggu kewajibannya. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, kemudian dia punya kesibukan di luar lebih banyak daripada waktu yang harus dia luangkan untuk anak-anaknya, ini masalah ini sebenarnya. Makanya kalau wanita itu ingin berkiprah itu harusnya ketika dia masih belum menikah, atau ketika dia memang anak-anaknya sudah besar-besar dan memang suaminya juga tidak di rumah saat itu, baru kemudian dia bisa beraktivitas ya. Dan ini yang kemudian penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur yang harusnya dimiliki oleh setiap wanita muslimah, supaya kemudian apa yang menjadi kewajibannya tadi itu tidak terabaikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saat tadi yang masalah antum keluar bersama mahram tadi, Zat. Yang antum maksud tadi itu keluar rumah apa keluar kota, Zat? Secara umum begini, ada beberapa yang perlu difahami. Kalimat hadisnya memang satu terkait dengan safar, dan safar itu jarak minimalnya adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam yang bisa ditempuh kendaraan saat itu pada masa Nabi itu adalah jarak antara sekitar 40-an kilo. Karena kuda atau unta itu 1 hari itu bisa berjalan sampai 40 kilo dan dia harus istirahat setelah itu ya. Dan ini kemudian yang diambil kesimpulannya oleh para ulama. Jadi dengan durasi dengan jarak yang sepanjang itu, itulah yang masuk dalam kategori wajib untuk menggunakan mahram. Cuman memang kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat meskipun keluar rumah juga sebaiknya dengan mahram. Dan ini bentuk pemuliaan Islam kepada para wanita, bagaimana kemudian wanita itu kemanapun dijaga gitu. Karena memang secara perintahnya juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya wa waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian para wanita itu tinggal di rumah, menunjukkan tidak sering keluar rumah. Yang kalau keluar rumah maka tetap dengan 2 syarat tadi, bagaimana dengan menggunakan mahram, yang kedua dengan izin suami. Yang kalau itu tidak terpenuhi salah satunya, maka sebaiknya, ini bukan tentang hukum ya, tapi sebaiknya wanita itu tidak keluar rumah ya. Itu yang saya lebih cenderung pada, secara pendapat menurut saya lebih rajih itu. Karena memang seharusnya wanita itu cukup di rumah dan apa yang kemudian dia butuhkan itu sudah dipenuhi oleh suaminya. Jadi dia tidak perlu untuk melakukan apa yang tadi disebut keluar rumah tadi. Dan ini bagian dari yang penting untuk difahami. Walaupun memang kalau terkait dengan hukum tadi lebih spesifik terkait dengan safar memang. Dan safar itu jarak minimal adalah 1 hari 1 malam atau sekitar 40 kilo menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain jarak minimalnya adalah 20 kilo. Dan ini yang perlu untuk difahami terkait dengan jarak safar tadi, itu yang kemudian mengharuskan seorang wanita memiliki mahram ketika dia keluar dari rumahnya. Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, itu saja kayak kawan-kawan. Insyaallah ringkasan cerita Islami yang telah dipaparkan oleh Ustadz Abdul Nafi dan beberapa hukum-hukum terkait tentang wanita tadi. Insyaallah kawan-kawan sekalian, jika ada cerita Islami yang menarik yang ingin diceritakan oleh Ustadz Abdul Nafi, silakan request, bisa komentar di kolom komentar YouTube kami, atau bisa juga subscribe, like, atau share video-video dari YouTube kami, insyaallah, agar dakwah kami insyaallah selalu berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Cukup sekian dari kami, dari Ustadz Nafi juga. Sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.